Pemirsa, saat ini saya akan berbincang langsung bersama Direktur Mind ID, Bapak Henry Priyo Santoso. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Chris. Sehat juga Pak. Pak, selamat ya atas peresmian Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR fase 1 Pak. Terima kasih. Jadi smelter ini merupakan cucu dari Mind ID, betul ya Pak? PT Borneo Alumina Indonesia yang merupakan joint venture dari PT Inalum dan PT Antam. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak boleh ceritain nggak seberapa penting sih kehadiran smelter ini bagi hilirisasi di Indonesia, Pak? Terima kasih, Chris. Sangat penting, sangat strategis sebenarnya. Indonesia itu konsumsi aluminiumnya sekitar 1,2 juta ton. Nah, produksi aluminium di Indonesia sendiri baru 300.000 ton, itu oleh Inalum. Tapi yang menyedihkan sebenarnya, sebelum ada ini, Inalum tuh masih import bahan baku. Aluminanya masih import dari Australia, dari India, dan lain-lain. Nah, dengan selesainya ini, alhamdulillah kita lega. Nanti Inalum bahan bakunya udah dari saudaranya sendiri, dari bumi Indonesia. Nah, tentunya ini hal yang sangat baik bagi negara, karena kita satu bisa menghemat devisa. Kedua, juga kita mendorong nilai tambah yang besar di bumi Indonesia. Dan ini fase 1 akan kita lanjutkan segera dengan fase 2. Fase 2 kita tambah lagi aluminanya 1 juta ton dan smelter aluminium tambahan baru 600.000 ton. Jadi kalau kita lihat angka konsumsi tadi, insya Allah kita bisa nekan angka import itu sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa hilang importnya, sehingga tadi disampaikan Pak Presiden penghematan devisanya itu bisa mencapai 3,5 miliar dolar. Di samping penciptaan nilai ekonomi sebesar 150 triliunan. Ini belum lagi kalau kita pikir bahwa ini kan bahan baku ya untuk industri. Nanti di industri hilirnya, wah itu multipliernya bisa lebih besar lagi. Wah, keren banget. Berarti swasembada aluminium ya Pak? Betul, kira-kira gitu. Oke Pak, lalu pertanyaan selanjutnya adalah proyek ini kan syarat akan modal dan tenaga kerja. Ya. Lantas bagaimana pemanfaatan modal tenaga kerja di smelter ini? Apakah dalam negeri atau luar negeri? Dan kemudian apakah teknologi di smelter ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon Pak? Oke, kalau tenaga kerja sekitar 1000-an. Itu banyak dari warga setempat, juga ada ada pegawai yang kita datangkan dari Sumatera Utara dan lain-lain. Jadi dari sisi tenaga kerja itu. Tapi nanti kalau kita hitung sama mata rantai ekonomi yang paling hilir, estimasi kita itu nanti kalau udah sampai 900.000 1 juta ton, itu total tenaga kerja termasuk industri yang di hilir ya, yang pabrikan otomotif, pabrikan bahan bangunan, lain-lain, sampai 90.000 gitu. Banyak sekali ya, 90.000 ya Pak. Oke, lalu bagaimana dengan teknologinya Pak yang digunakan di sini? Teknologi yang kita gunakan merupakan teknologi yang termutakhir yang ada. Kita cukup efisien. Kita untuk kan di sini butuh energi listrik, butuh energi uap panas ya untuk pemanasan produk. Itu kita sudah bisa melakukan hilirisasi batu bara. Jadi batu baranya kita rubah jadi gas dan jadi steam. Ya jadi cukup baik lah. Oke, lalu pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Sejauh apa komitmen Mind ID terhadap hilirisasi minerba di Indonesia sejalan dengan aneka smelter yang sedang dibangun? Kemarin kan ada yang di Gersik, kemudian ini. Jadi kalau dari sisi grup Mind ID total, mungkin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini kita sudah habis sekitar 5
sampai 6 miliar dolar. Itu kita investasikan di hilirisasi. Dan kalau kita lihat perkembangan dari pertumbuhan baik itu pendapatan maupun labanya grup Mind ID juga meningkatnya juga seiring dengan investasi yang kita lakukan. Jadi kita sangat-sangat percaya dengan visi hilirisasi ini. Karena memang nilai tambah datangnya dari sana. Dulu waktu Antam itu ekspor boksit, dapatnya hanya 20 dolar. Tapi dengan integrasi hulu hilir yang kita lakukan, barang yang 20 dolar kita convert jadi 2.400 dolar per ton di aluminium. Jadi ya syukur alhamdulillah. Wah, sangat luar biasa Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak, sangat lengkap, sehat dan sukses selalu Pak. Oke, makasih. Siap, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Direktur Utama Mind ID Bapak Henry Priyo Santoso. Saya Krisania, CNBC Indonesia Beyond Business.